Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mr. Sandi di pelajaran PAI. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu memahami zakat. Langsung aja teman-teman. Zakat terbagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama zakat binatang ternak, yang kedua zakat emas dan perak, yang ketiga zakat hasil pertanian, yang keempat zakat hasil perdagangan, dan yang kelima zakat rikas atau barang temuan seperti harta karun. Tapi pada kali ini Mister akan lebih fokus penjelasannya berkaitan dengan zakat emas dan perak dan zakat fitrah nanti ya, karena ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Untuk penjelasan yang lain nanti akan ada video selanjutnya. Oke, langsung teman-teman kita masuk ke zakat emas dan perak. Emas nisab emas adalah 85 gram. Zakat nisab, apa sih nisab itu? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan kita zakati. Misal, nisab emas minimal itu kurang lebih 85 gram. Misalnya orang tua kalian mempunyai emas sebanyak 85 gram, maka orang tua kalian wajib membayar zakat fitrahnya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2,5%. Bagaimana teman-teman? Mister, orang tua saya tidak mempunyai 85 gram, tapi hanya mempunyai 20 gram emas. Itu belum wajib zakat, karena zakat emas minimal nisabnya adalah 85 gram. Bagaimana perhitungannya? Nih, coba lihat. Ini contoh aja ya. Misalnya kalau kita kasih uang, kita kasih harga uang 1 gramnya, misalnya emasnya itu 100.000. Ini contoh ya. Misalnya 1 gramnya 100.000. Berarti 85 gram dikali 100.000. Berapa teman-teman? 85 dikali 100.000? Ya, tuh jawabannya 8.500.000. Nah, kalau kita total, ternyata emas 85 gram, totalnya 8.500.000. Nah, kita wajib zakat berapa? 2,5%. Caranya begini teman-teman, ya. 8.500.000 dikali 2,5 dibagi 100. Ini penghitungannya ya. Oke, fokus teman-teman, fokus. 100, nolnya ada berapa teman-teman? Ada 2. Kita coret ya. Coret 0. Nah, di belakang 8.500.000 kita coret dua-duanya nolnya. 0. Tuh ya. Jadi tinggal 85.000. Fokus teman-teman. 80. Nah, yang sekarang kita kali lagi. Angka 85 ini kita turunkan. 85 kita kali dengan 2,5. 2,5. Kita kali 2,5. 5 kali 5 25, simpan 2. 8 kali 5 40. Tambah 2 42. 5 kali 2 10. Betul, pintar. Simpan 1. 8 kali 2 16. Tambah 1 17. Pintar. Tambah 5 2 7 tambah 4 11. Simpan 1 2. Tambah 1 2 ya. Tuh, nih. Nah, di angka 85.000 ada berapa nol sini? Ada 3. Kita turunkan nolnya ini, yang ini kita turunkan.
0, 0, 0. Nah, ini masih belum selesai teman-teman. Ternyata di belakang angka 2 ini, di belakang koma ini ada berapa huruf? Ada 1 huruf. Karena di belakang koma ini ada 1 huruf, maka 0 yang ada di bawah ini kita hapus 1. Set. Jadi 2,5% dari 8.500.000 adalah 212.500. Nih jawabannya. Tuh ya. Jadi 2,5% dari 8.500.000 adalah 212.500. Nah, inilah yang wajib dizakatin ketika orang tua kalian mempunyai emas sebesar 85 gram. Bagaimana kalau orang tua kalian ternyata punya emasnya lebih dari 85 gram? Contoh, punya emasnya misalnya orang tua kalian 87 gram. Berapa yang harus dizakatin? Kita hitung aja lagi. 87 gram dikali misalnya 1 gram tetap 100.000. Misal dikali 100.000. Berapa teman-teman? 87 gram dikali 100.000 sama dengan 8.700.000. Caranya seperti yang tadi, dikali 2,5 dibagi 100. Ya, cara mudahnya 0 di angka 100 berapa? Ada 2, coret. Set. Di sini pun kita coret 2. Tuh ya. 2 sama 2. Berarti tinggal 87.000. Angka 87-nya kita turunin di sini. 87 dikali 2,5 dikali 2,5. 7 kali 5 berapa teman-teman? 35. Sini 3 simpen. 8 kali 5 berapa teman-teman? 40 tambah 3 43. 7 kali 2 berapa teman-teman? 14. Simpan 1. 8 kali 2 16. 16 tambah 1 17. Oke, ditambah turun 5. 3 tambah 4 7. 4 tambah 7 11. Simpan 1. Jadi 2. Ya. 0 yang setelah 87 tinggal 3. Kita turunkan 0 yang 3 ini. Kita turunkan sini 1 2 3. Setelah kita turunkan, ingat teman-teman, proses akhirnya setelah koma hanya ada 1 huruf. Karena setelah koma hanya ada 1 huruf, maka 0 yang paling akhir kita hapus, ya. Kita coret, hapus. Nah, inilah hasilnya ininya ya. Hasilnya adalah 217.500. Jadi 2,5% dari 8.700.000 adalah 217.500. Nah, itulah yang wajib dizakatin ketika orang tua kalian mempunyai 87 gram emas, ya. Oke? Paham ya? Sip. Langsung saja kita masuk ke zakat fitrah. Zakat fitrah di Indonesia khususnya itu menggunakan beras. Why? Kenapa? Karena orang Indonesia mayoritas makannya atau makanan pokoknya itu menggunakan beras. Jadilah zakat fitrahnya menggunakan beras. Dasarnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah zakat fitrah yaitu dengan 1 sok. Ingat teman-teman, 1 sok. 1 sok kurma atau gandum. Setelah diteliti atau ditakar dengan beras yang ada di Indonesia khususnya,
satu sok kurma atau gandum kalau diubah menjadi liter itu menjadi 3,5 liter. Kalau diubah menjadi kilogram yaitu 2,5 kilogram. Tuh, ya. Makanya kalau kalian perhatikan ketika kita masuk bulan Ramadan, orang tua kita membayar zakat fitrah tuh, ya sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram, ya. 3,5 liter ini sebanyak satu orang, hanya satu orang. Atau kalau kalian pakai kilo sama satu orang juga, ya, bebas ya, orang aja. 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Oke teman-teman, kita diwajibkan zakat fitrah menggunakan beras satu orangnya yaitu 3,5 liter untuk satu orang. Ternyata mister, di keluarga saya itu ada 3 orang satu keluarga. Gampang, kita kali aja 3 orang. 3,5 dikali 3, karena di keluarga kita ada 3 orang. 5 kali 3 15, simpan 1, 3 kali 3 9, tambah 1 10. Jadi kalau di keluarga kita ada 3 orang, maka yang harus dibayarkan zakat fitrahnya pada bulan Ramadan adalah 10,5 liter. Kalau 5 orang mister, tinggal dikalikan aja 5. Ternyata di keluarga saya ada 5 orang. Ya udah 3,5 liter dikali 5. 5 kali 5 25, simpen 2. 3 kali 5 15, 15 tambah 2 17. Jadi yang harus dibayarkan adalah 17,5 liter. Kalau keluarga kita ada 5 orang. Kalau keluarga kita ada 10 orang mister, tinggal dihitung aja. Mister, ternyata di kampung saya atau di masjid saya ada orang yang zakat fitrah menggunakan uang. Bagaimana mister? Boleh nggak? Boleh, ya. Itu menurut Imam Hanafi boleh. Contoh, kalau kita mau membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus kita lihat harga per liternya berapa. Contoh misalnya 3,5 liter kalau beras, kita ubah dengan uang. Berapa 1 liternya? Misalnya pasarannya 1 liternya 10.000. 10.000. Misalnya 1 liter beras seharga 10.000. Kita kali 10.000 dikali 3,5. Tuh, ya. 10.000 dikali 3,5. Kita kali aja. 0 kali 5 0. 0 0 0 5. 0 kali 3 0 0 0 0. 1 kali 3 3. Kita tambah 0 0 0 0 5 3, ya. Karena setelah koma ada 1 angka, maka di sini kita hapus 0 belakang. Set. Jadilah zakat fitrah dengan uang 35.000, ya. Kalau 1 liternya 10.000, ya. Mister, di keluarga saya ada 2 orang misalnya. Maaf. Di keluarga saya ada 2 orang. Berarti 35.000 ditambah 35.000 berapa? 70.000. Di keluarga saya 3 orang, mister. Gampang, 35.000 dikali 3 berapa dan seterusnya. Itu menggunakan uang. Jadi tergantung melihat literannya. Tapi teman-teman, saya ingatkan ya, meskipun boleh menggunakan uang, tapi tetap zakat fitrah lebih afdol menggunakan beras daripada menggunakan uang, meskipun ada yang membolehkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.